Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurfadilah, NPM 2011010229. Di sini saya akan menyampaikan media pembelajaran pendidikan agama Islam materi kurban Madrasah Tsanawiyah. Pengertian kurban. Kata kurban berasal dari bahasa Arab qoriba yakrobu kurbanan, yang berarti dekat. Maksudnya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengerjakan perintahnya. Sedangkan dalam pengertian syariat, kurban ialah menyembelih hewan ternak yang memenuhi syarat tertentu yang dilakukan pada hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik, yakni tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah, semata-mata untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dasar hukum dan dalil kurban. Kurban hukumnya sunnah muakkad bagi orang Islam yang mampu. Hukum berkurban bisa menjadi wajib jika dalam bentuk kurban karena nazar atau janji. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Kautsar ayat 1-3 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar, yang artinya sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus. Quran Surah Al-Kautsar, Surah ke-108, ayat 1-3. Selanjutnya, hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, Ani bani Abbasin, qala Rasulullah SAW, kutiba alayya nahru, walam yuktab alaikum, rawahu ad-Darqutni. Yang artinya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan menyembelih kurban dan kurban tidak wajib bagimu. Hadis riwayat Ad-Darqutni. Rukun kurban. Pertama, pekerjaan menyembelih kurban atau zabbu. Kedua, penyembelih hewan kurban atau zabih. Ketiga, hewan yang akan disembelih. Keempat, niat menyembelih hewan kurban. Yang kelima, alat untuk menyembelih kurban. Syarat sah kurban. Pertama, syarat hewan kurban. Usia hewan kurban: unta berumur 5 tahun memasuki 6 tahun, sapi dan kerbau berumur 2 tahun memasuki 3 tahun, kambing berumur 2 tahun yang memasuki 3 tahun, domba berumur 1 tahun dan memasuki 2 tahun. Kondisi hewan secara fisik: matanya tidak buta, sehat badannya, kakinya tidak pincang, badannya tidak kurus kering. Status kepemilikan hewan: jangan sampai membeli bukan pada pemiliknya, karena yang dikhawatirkan bisa saja hewan hasil mencuri atau merampok. Bahkan tidak sah jika hewan tersebut dalam kasus sengketa seperti masih digadaikan, hewan bagi waris, atau status kepemilikannya tidak pada perseorangan. Pasalnya, tidak akan sah kurban seseorang jika nantinya ada yang mengatakan bahwa hewan tersebut masih jadi milik orang lain, sekalipun sudah disembelih. Jenis dan pembagian hewan kurban.
Jenis hewan yang boleh dikurbankan untuk berkurban adalah dari golongan bahimatul an'am, yaitu hewan yang diternakan untuk diperah susunya dan dikonsumsi dagingnya, yaitu unta, sapi, kerbau, domba, atau kambing. Seekor kambing atau domba hanya digunakan untuk kurban satu orang, sedangkan seekor unta, sapi, atau kerbau bisa digunakan untuk kurban 7 orang. Sedangkan hewan yang paling utama untuk berkurban secara berurutan adalah unta, sapi atau kerbau, dan kambing atau domba. Syarat penyembelih hewan kurban. Islam, berakal, baligh, laki-laki, dan mampu. Syarat alat penyembelih: tajam, terbuat dari besi atau logam, atau bambu atau batu, atau lainnya selain kuku dan tulang atau gigi. Ketentuan waktu dan tempat penyembelihan hewan kurban. Waktu yang sah untuk menyembelih hewan kurban adalah yang pertama, pada hari raya Idul Adha, yaitu tanggal 10 Zulhijjah setelah sholat Idul Adha, dan yang kedua, pada hari Tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 bulan Zulhijjah sebelum maghrib. Selanjutnya, sunnah dalam menyembelih hewan kurban. Hal-hal yang disunahkan saat menyembelih hewan kurban adalah yang pertama, hewan kurban hendaknya disembelih sendiri jika orang yang berkurban itu laki-laki dan mampu menyembelih, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, diisyaratkan bagi orang yang berkurban bila telah masuk bulan Zulhijjah untuk tidak memotong rambut dan kukunya hingga hewan kurbannya disembelih. Yang ketiga, daging kurban sebaiknya dibagikan kepada fakir miskin dalam kondisi mentah dengan ketentuan sebagai berikut: sepertiga untuk yang berkurban dan keluarganya, sepertiga untuk fakir miskin, dan sepertiga untuk tetangga sekitar atau disimpan agar sewaktu-waktu bisa dimanfaatkan. Tujuan pembagian ini untuk mengikat tali silaturahmi dan sebagian untuk dirinya sendiri yang berkurban. Tata cara penyembelihan hewan kurban. Yang pertama, hewan yang akan dikurbankan dibaringkan ke sebelah kiri rusuknya dengan posisi mukanya menghadap ke arah kiblat, diiringi dengan membaca doa, Rabbana taqabbal minna, innaka antas sami'ul alim, yang artinya, ya Tuhan kami, terimalah kiranya kurban kami ini. Sesungguhnya Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Yang ketiga, penyembelih meletakkan kakinya yang sebelah di atas leher hewan agar hewan tidak menggerak-gerakkan kepalanya atau meronta. Yang keempat, penyembelih melakukan penyembelihan sambil membaca Bismillahi Allahu Akbar, yang artinya dengan nama Allah, Allah Maha Besar. Dapat pula ditambah bacaan sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Para saksi pemotongan hewan kurban dapat turut membaca takbir Allahu Akbar. Yang terakhir, penyembelih membaca doa kabul atau doa supaya kurban diterima Allah, yaitu Allahumma minka wa ilaika, Allahumma taqabbal min, sebut nama orang yang berkurban. Artinya, ya Allah, ini adalah darimu dan akan kembali kepadamu. Ya Allah, terimalah dari orang yang berkurban. Hikmah ibadah kurban. Yang pertama, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Yang kedua, menghidupkan syariat Nabi Ibrahim alaihissalam yang patuh dan tegar terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mengikis sifat tamak dan mewujudkan sifat murah hati, mau membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, menjalin hubungan kasih sayang antar sesama manusia, terutama antara yang kaya dan yang miskin. Yang kelima,
sebagai mediator untuk persahabatan dan wujud kesetiakawanan sosial. Yang keenam, ikut meningkatkan gizi masyarakat. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.